Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan di zaman Bani Israel ada seorang suami istri yang memiliki seorang anak yang masih kecil. Waktu itu sang ayah memiliki harta cuma seekor sapi, yang kemudian sapi tadi diletakkan di hutan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku titipkan sapi ini ya Allah di sini ya Allah untuk anak saya nanti kalau besar ya Allah. Jangan sampai ada yang mengambil kecuali anak saya ya Allah. Jagalah sapi ini ya Allah. Maka sapi itu berada di hutan, dan gak lama kemudian meninggallah sang ayah. Ini sang ibu memelihara anaknya yang waktu itu dalam keadaan miskin, sampai anaknya itu tumbuh menjadi seorang anak yang saleh, anak yang soleh dan anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Waktunya di malam hari dibagi menjadi 3. Sepertiga pertama dia sholat beribadah kepada Allah. Sepertiga yang kedua dia pakai untuk tidur. Sepertiga yang terakhir dia gunakan untuk berkhidmah kepada ibunya. Jadi semuanya setiap hari selalu di antara malam-malamnya dibagi 3. Yang satu digunakan untuk berbakti kepada ibunya. Kalau pagi dia berangkat kerja, cari kayu bakar, dijual kayu bakar, hasil duitnya dibagi lagi menjadi 3. Yang sepertiga ini untuk keperluan makan dan lain-lain. Yang sepertiga disedekahkan, yang sepertiga lagi diberikan kepada ibunya. Ibu punya hajat apa? Ibu silahkan kau beli yang kau inginkan. Sampai suatu saat ibunya berkata kepada anaknya, nak, bapak dulu pernah ninggalin sapi, nak. Ditinggalin sapi tersebut ada dalam hutan. Coba engkau cari sapi itu, nak. Hai ketahui, nak, itu sapi nggak ada yang bisa pegang. Siapapun yang mau ngambil dia pasti melarikan diri. Kalau kau pendatang, kau jumpa itu sapi, jangan lupa mengatakan, ya Allah, dengan berkah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan Nabi Yakub, datangkan ini sapi kepadaku ya Allah. Kalau kamu nggak mengatakan begitu, dia nggak akan datang kepadamu. Ya bu, saya sekarang akan berangkat. Berangkatlah ini anak ke hutan dan diberitahu ciri-cirinya. Ini sapi adalah mudzahabah, sapi yang warnanya kekuningan, dipandang enak, dan warnanya keemas-emasan. Gak ada sapi waktu itu yang seperti itu. Sehingga sang anak ini akhirnya di hutan berjumpa dengan sapi tadi, dan dipanggil sapi tadi dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Datanglah kau sapi. Datang nurut itu sapi. Padahal ketika orang memburu sapi tadi gak ada yang bisa dapetin. Ketika nurut dipegang, kata ibunya, pegang lehernya, tuntun kemari, nak. Datangkan ke rumah ini. Maka dipegang punuknya, kemudian didatangkan ke ibunya. Di tengah-tengah sapi Allah lagi-lagi berikan kemuliaan kepada pemuda ini. Dalam riwayat sapi itu dijadikan bisa bicara. Apa kata sapi tadi? Wahai pemuda, naiklah engkau di atasku supaya engkau nggak capek. Apa kata pemuda tadi? Saya minta maaf, ibu saya perintahkan saya untuk megang leher dan dituntun ke rumah. Saya belum minta izin untuk naik ke sapi ini, saya nggak berani. Apa kata sapi tadi? Demi Allah, karena baktimu kepada ibumu ini, andaikan sekarang kau minta gunung itu untuk lepas dari tempatnya datang kemari, maka gunung itu akan lepas dan datang kemari, karena berbaktinya kepada seorang ibu. Maka datanglah ini anak kepada ibunya, bu, ini sapinya sudah ada. Wahai anakku, pergi engkau ke pasar, jual sapi ini dengan harga 3 dinar. 1 dinar itu 4 gram koma. Kalau kira-kira 4 juta, berarti 12 juta. Jual sapi ini ke pasar dengan harga 12 juta dengan ridha ibumu, nak. Berangkat langsung ke pasar. Sampai pasar ketemu, jual sapi, ada ketemu satu orang, nak, ini sapi kau jual berapa? Saya jual 12 juta dengan ridha ibu saya. Apa kata pembelinya? Nak, saya mau beli ini bukan 12 juta. Saya mau beli 24 juta, tapi gak usah ngomong ibumu sudah. Terus dia mau saya beli sekarang, tak naik 2 kali lipat. Itu kalau zaman sekarang hadirin dikasihkan dia. Tidak dikasihkan. Oh maaf, ibu saya perintahkan jual 12 juta dengan ridhonya. Berarti yang selain itu saya belum dapat ridho. Saya harus minta izin dulu. Ya sudah, minta izin. Datang ke ibunya, bu, ini ada yang nawar, bu. Ditawar harganya 24 juta. Dari 12 juta 24 juta. Ya sudah, nak, jual 24 juta 6 dinar dengan ridho ibumu, wahai anakku. Berangkat lagi ke pasar. Ketemu orang itu tadi.
Pak, orang ibu saya memberikan izin 24 juta. Wah, sekarang nggak bisa. Kalau sekarang mau saya beli 48 juta 12 dinar. Saya beli 42 juta, tapi gak usah ngomong ibumu, saya beli sekarang. Nggak bisa. Saya harus minta izin kepada ibu saya. Datang lagi kepada ibunya. Sampai ibunya, Bu, nggak mau. Orang itu mau beli dengan harga 48 juta. Wahai anakku, itu yang nawar bukan manusia, tapi yang nawar sapi itu adalah malaikat. Balik engkau ke pasar, tanyakan kepada bapak tadi, ini sapi saya jual atau enggak. Minta pendapat sama itu malaikat. Datanglah seorang anak ini kepada orang yang pesan tadi, yang nawar tadi. Dikatakan, ibuku mengatakan engkau ini bukan manusia, engkau ini malaikat. Ibuku perintahkan untuk bertanya, ini sapi dijual atau enggak? Apa kata malaikat tadi? Betul, jangan kau jual, balik peliharalah ini sapi di rumah. Jangan kau jual, peliharalah ini sapi di rumah sampai nanti akan ada kejadian besar di umat Nabi Allah Musa, dan akan datang untuk mencari sapi ini. Ketika itu orang datang ke rumahmu, juallah sapi ini, timbanglah sapi ini dengan harga emas, juallah dengan sesuai dengan timbangannya dengan harga emas. Bayangkan, itu kalau 500 kilo hadirin, berapa uangnya? Berapa miliar? Kalau 500, kalau 1000 kilo, 1 kita, berapa uang yang dihasilkan? Jangan kau jual, kecuali engkau timbang, dan jual dengan timbangan dengan harga emas, kata malaikat tadi. Maka ini balik ke rumah, dan terjadilah kejadian tersebut yang diceritakan dalam surat Al-Baqarah, yaitu pembunuhan di zaman Nabi Musa, yang ketika mencari siapa yang membunuh ini, nggak bisa kecuali dengan tulang sapi dipukulkan ke mayit tadi, supaya jenazahnya hidup dan ditanya siapa yang bunuh. Akhirnya Bani Israel tanya, sapi yang apa, sapi yang ini, sapi yang bagaimana, diceritakan semua dalam surat Al-Baqarah, yang akhirnya mengerucut kemana? Ke sapi yang dimiliki oleh anak yang berbakti kepada ibunya ini tadi. Maka dibelilah sapi tersebut dengan harga yang diinginkan, karena mereka semua ingin tahu siapa pembunuhnya, dan Allah izinkan akhirnya diketahuilah pembunuh tersebut. Ini diceritakan dalam surat Al-Baqarah, dan dijadikan surat Al-Baqarah yang artinya sapi di awal-awal surat. Kenapa? Untuk kita tahu pentingnya seorang anak berbakti kepada ibu bapaknya, hadirin. Pentingnya seorang anak bakti kepada ibunya. Ini sesuai yang kata Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, man sarrahu an yumaddalahu fi umrihi, siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, berkah umurnya, wa yuwassa'lahu fi rizqihi, pengen dilapangkan rezekinya oleh Allah, ini diluaskan rezekinya oleh Allah. Anak berbakti pasti rezekinya luas. Anak berbakti jiwanya akan kaya sebelum hartanya. Anak bakti jiwanya akan kaya sebelum datang harta kekayaan tersebut. Anak yang berbakti nggak mungkin miskin hidupnya. Anak yang berbakti nggak mungkin sengsara hidupnya. Anak yang berbakti kepada ibu bapaknya pasti dibahagiakan oleh Allah. Hidupnya pasti dienakkan oleh Allah. Siapapun yang berbakti, sebagaimana cerita tadi, hadirin. Kata Nabi, kalau pengen hidupnya enak, rezekinya luas, lapang, umur barokah, kata Nabi Muhammad SAW, "Falyabir walidayh", maka berbaktilah kepada ibu bapak.